Tahu saudara-saudara, kalau Ganjar dan Mahfud sudah jadi presiden dan wakil presiden, presiden punya hak prerogatif. Gampang itu, Jokowi mau diapain, terserah. Halo netizen yang tercinta, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo buka suara setelah pernyataan Guntur Soekarno Putra tentang nasib Presiden Jokowi apabila Ganjar Mahfud menang di Pilpres 2024. Dalam pernyataan sebelumnya, Guntur yang merupakan kakak dari Megawati Soekarno Putri ini menuturkan apabila Ganjar menang dan jadi presiden, maka akan memiliki hak prerogatif. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh seorang presiden pemilik hak prerogatif. Menurut Guntur, ada hal yang lebih penting untuk didahulukan, yakni memenangkan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Setelah itu, Ganjar Mahfud bisa melakukan langkah selanjutnya. Terkait pernyataan Guntur, Ganjar menyebut bahwa semua memang dapat diatur jika dirinya dan Mahfud telah menang. Ganjar mengatakan apabila tidak sedang berkontestasi di Pilpres, ketiga calon tersebut dapat duduk bersama untuk berdiskusi. Tapi nuansa Pilpres memang dominan. Dia meluruskan bahwa yang dimaksud dapat diurus jika dia dan Mahfud menang adalah pasangan calon yang kalah tidak mungkin untuk ditinggalkan. Selain itu, Ganjar menyampaikan mengurus yang dimaksudnya bukan hanya berupa ajakan kerjasama, namun juga dapat berupa oposisi. Ganjar khawatir apabila pemerintahan tanpa oposisi, sebab dia menilai koalisi akan menjadi gemuk dan tidak menyehatkan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aduh, kacau memang ya. Pak Guntur Soekarno Putra, anak dari Presiden Soekarno, presiden kita yang pertama, sang proklamator. Dia juga abang dari Bu Megawati. Tapi kok kata-katanya begini, katanya mau ngapa-ngapain Pak Jokowi, presiden kita tercinta. Ya kan? Ini hati-hati loh ya, konotasinya tuh negatif. Ya, mau ngapa-ngapain Pak Jokowi maksudnya apa? Mau melenyapkan, ya, mau menghilangkan, atau mau menonjolkan Pak Presiden Jokowi maksudnya apa? Hah? Jangan abu-abu Pak, maksudnya mau ngapa-ngapain itu apa? Ya, jangan abu-abu sama masyarakat, harus terang dan jelas. Ini bayangkan kalau Pak Presiden Soekarno kita, presiden pertama kita masih hidup ini, saya rasa malu lah, kok anaknya ngomong seperti ini. Tolonglah Pak, jangan memprovokasi masyarakat, jangan memecah bangsa dengan kalimat-kalimat seperti ini Pak. Tolonglah kampanye yang sehat, adem ayam yang sejuk. Ya, satu lagi kawan-kawan, kemarin yang lalu Bu Mega udah sering meremeh-remehkan, menyepelekan Pak Jokowi, presiden kita tercinta. Sekarang abang kandungnya katanya mau ngapa-ngapain Pak Jokowi. Bayangkan, itu presiden loh, itu Pak Jokowi loh yang mau dia papain. Gimana kita rakyat biasa? Coba, ya, segera sadarlah relawan, simpatisan, pemilih 03 itu segera sadar. Karena apa? Capres dan cawapres kalian kalau nanti jadi, itu berpotensi akan abuse of power atau penyalahgunaan wewenang. Hati-hati, karena tim sesnya aja ngomong begitu. Pak Jokowi katanya mau dia papain. Ya, coba mikir ya, mikir lagi sebelum milih nanti. Ya, segera pindah haluan lah. Coba menurut kalian gimana kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Kok politik bukan adu gagasan, malah adu saling tikam sih, saling menjatuhkan, saling mengancam. Gimana rakyat mau milih pemimpin yang Anda usung? Lawan kok visi misinya untuk menjatuhkan atau untuk ngapa-ngapain? Bapak coba deh buka handphone, lihat Google, lihat track recordnya Pak Jokowi. Pak Jokowi itu orang baik loh Pak, orang legowo loh Pak, diem dia papain juga. Heran deh rivalnya kok cari mulu. Biar kenapa sih Pak elektabilitasnya tinggi gitu? Enggak, rakyat pinter Pak. Guntur Soekarno Putra, hati-hati. Ucapan Anda ini sangat berbahaya, akan berbalik kena ke Anda, ya. Maksudnya apa nih Pak? Mengucapkan untuk memilih Ganjar Mahfud. Jika Ganjar Mahfud menjadi presiden, kekuasaan di tangan Ganjar Mahfud dan nanti bisa ngapa-ngapain semua orang termasuk Jokowi Dodo. Ya, saya rasa almarhum Bapak Anda malu melihat Anda mengucapkan kalimat itu, ya. Saya yakin sangat malu memiliki anak seperti Anda. Saya tanya balik kepada Anda, Pak Guntur, apa yang sudah Anda lakukan untuk Indonesia ini? Apa? Selain selalu menggunakan nama besar Bapak Anda, ya kan?
Apa yang sudah Anda lakukan untuk Indonesia ini? Jangankan untuk Indonesia ini, untuk saudari-saudari Anda yang bertikai saja selalu bertengkar, Anda sebagai kakak tertua, abang tertua tidak bisa mengakurkannya, ya kan? Mana peranan Anda sebagai abang tertua? Bisa nggak membuat akur saudari-saudari Anda yang bersaling bertikai, berantem? Ingat, Ibu Megawati menjadi presiden bukan karena pilihan rakyat, ya, karena turunnya Gus Dur. Setiap ikut pemilihan tidak pernah menang, padahal sudah menggandeng, selalu ada embel-embel Bapak Soekarno. Artinya apa? Jika tidak ada nama besar Bapak Anda dan saudari-saudari Anda itu tidak ada artinya, ya. Jadi harus dipahami, jaga omongan Anda ini yang belum pernah melakukan sesuatu untuk Indonesia ini. Paham? Kelihatan banget kan? Ya begitulah. Bener kata si Panji. Apa kalian ikhlas gitu loh ngelihat presiden yang nggak bisa ngapa-ngapain disetir gitu loh sama partainya. Sebenarnya yang proklamator nih kan Bung Karno. Mereka anak-anaknya, oh iya, si Megawati juga pernah jadi presiden ketiban sangkur. Ya gara-gara ngelenceringin Gus Dur kan. Dan anak-anaknya ini kan cuma ketiban nama besarnya Pak Karno aja gitu loh. Niatannya udah kelihatan gitu loh. Belum jadi presiden aja udah niat. Gampang lah itu nanti kalau Pak Ganjar sama Pak Mahfud jadi presiden. Gampang nanti mau ngapa-ngapain aja. Lah, kelihatan banget nyetirnya gitu loh. Kalian mau punya presiden disetir sama partai? Pilih aja. Heran ya, banyak kader PDIP yang bagus-bagus sekarang mulai pada keluar. Mulai sadar bahwa ini partai idealismenya udah mulai ngegeser. Sudah bukan lagi partai wong cilik yang memang kepingin membela wong cilik. Tetapi memang partai ini sudah tidak rela kalau kekuasaannya diambil oleh pihak lain. Mereka kepingin Ganjar dan Mahfud yang menang, karena kalau mereka menang sebagai presiden, mereka punya hak prerogatif yang bisa ngatur seluruh Indonesia ini. Kita semua tahu Pak Ganjar adalah petugas partai, yang artinya sebenarnya yang ngatur ini nantinya bukan presiden tetapi PDIP. Horor nggak sih? Model kayak gini harus dijadikan pertimbangan, apakah mereka layak untuk kita pilih untuk menjadi presiden dan wakil presiden berikutnya. Waduh, mengerikan sekali dan menakutkan. Ya, statement dari Guntur Putra Soekarno ini benar-benar mengerikan dan menakutkan, teman-teman. Kenapa? Karena statementnya yang dimana menurut saya rakyat jelata yang tidak berpendidikan tinggi. Menurut saya itu intinya adalah semua lawan politiknya ketika Ganjar dan Mahfud menang akan dilibas. Apa ini nggak mengerikan? Benar-benar menakutkan hal ini. Seharusnya sekelas beliau adalah anak dari Bapak Proklamator Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Seharusnya tidak perlu terucap seperti hal itu. Seharusnya beliau mengajarkan hal yang baik kepada kita, anak-anak bangsa, penerus bangsa ini. Bukan malah mengajarkan menjadi seorang pendendam. Bayangkan apabila itu terjadi beneran, Ganjar mendapatkan instruksi dari partai tersebut. Apakah Ganjar bisa menolak? Tidak bisa. Karena apa? Karena Ganjar adalah petugas partai. Dari namanya kecil hingga saat ini, yang membesarkan adalah partai tersebut. Pak Guntur, seharusnya Pak Guntur tidak bisa berucap seperti itu. Karena apa? Karena Pilpres itu 5 tahun sekali pesta rakyat. Ketika konteks ini selesai, seharusnya kita semua bergandengan tangan untuk membangun bangsa ini. Bukan malah membalaskan dendam. Kayak baru tahu tentang politik. Ya politik ya seperti ini. Mana kawan akan menjadi lawan, mana lawan akan menjadi kawan. Tapi Bapak mengajarkan ke kami ini statement yang mengerikan, yaitu sebagai seorang pendendam. Sangat disayangkan. Yang dimana Bapak Anda adalah Bapak yang kita hormati. Bapak seorang proklamator, Bapak bangsa. Karena perjuangan beliau juga, bangsa ini juga ada. Yang dimana Bapak Insinyur Soekarno selalu meneriakkan tentang persatuan kita, bukan menjadi orang yang pendendam. Oke teman-teman, intinya jangan pernah salah pilih pemimpin, karena itu semua nasib bangsa dan negara ini ada di tangan kita. Mari kita 14 Februari all in Prabowo Gibran. Salam NKRI, harga mati.
Wah, dengar narasi dari Pak Guntur Soekarno cukup ngeri juga ya, bikin saya sedikit merinding. Apa yang disampaikan Pak Guntur Soekarno ketika beliau sedang mengkampanyekan Pak Ganjar dengan Pak Mahfud adalah untuk memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Sehingga dengan kemenangan itu, Pak Ganjar dan Pak Mahfud memiliki kekuasaan dan hak prerogatif. Hak prerogatif untuk melakukan apapun, untuk ngapa-ngapain, dan sempat juga menyinggung tentang Presiden Joko Widodo. Jika saat kampanye saja, kekuasaan sudah begitu diincar dan didambakan, bahkan sudah dirancang jika kekuasaan itu didapatkan, akan digunakan apa kekuasaan itu. Lalu apakah slogan "Tuanku adalah rakyat" akan masih bisa digaungkan dan dilaksanakan? Kalau tidak salah, ada seseorang pernah mengatakan, jika sudah diberikan kekuasaan, maka malaikat pun akan bisa berubah menjadi seorang iblis. Kira-kira apakah ini akan terjadi? Jika sampai hal ini terjadi, ini tentu aja mengingatkan kita dengan masa Orde Baru.